bersatu dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung kesetiaannya. Ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang akan mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sepanjang minggu ini. Pagi hari ini kita sama-sama mau datang memuji menyembah Tuhan dalam ibadah anak online GBI Raden Inten 2. Nah, adik-adik, yuk sebelum kita mulai ibadah, kita satukan hati dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang Kau jadikan. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan, untuk sukacita, anugerah, damai sejahtera. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama ya Tuhan memuji menyembah Tuhan. Meskipun kami dari rumah, tapi kami percaya Roh Tuhan, Roh Kudus ada bersama-sama kami. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kami datang memanggil Engkau, kami datang mengundang Engkau masuk dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Biar pagi hari ini adik-adik, yuk kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati adik-adik, masuk dalam hati kakak. Kita sama-sama katakan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama yuk. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, katakan, Yesus ku panggil, Yesus
ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan sekali lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang harus ada dalam kehidupan kalian sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, yaitu kesetiaan. Kita dalam mengikut Tuhan bisa saja mengalami hal-hal yang tidak enak, bisa saja mengalami situasi-situasi yang tidak baik. Tanpa kesetiaan, kita bisa undur dari Tuhan. Tanpa kesetiaan, kita bisa berpaling dari Tuhan. Tapi kalau kalian tetap setia kepada Tuhan atau memiliki kesetiaan, maka apapun yang terjadi, kalian tetap mengikut Yesus. Kalian tetap percaya kepada Yesus. Jadi Pak Gem ajak ya, kalian semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, ayo milikilah kesetiaan dalam kehidupan kalian. Karena hanya orang-orang yang setia yang berkenan kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang setia yang akan diangkat oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang setia yang akan pada akhirnya masuk surga bersama dengan Tuhan. Ini kerinduan kita semua kan? Jadilah anak-anak yang setia kepada Tuhan. Setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan pesan Tuhan dari Bapak Gembala kita. Dan kini saatnya kita memuji menyembah Tuhan. Yuk Kakak Gunung bangkit berdiri. Kita mau setia sama Tuhan, kita mau bekerja buat Tuhan. Lebih lagi kita mau setia dan mau bekerja bagi Tuhan. Haleluya. Yuk katakan, setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu buat kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Katakan sekali lagi, setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Haleluya. Apakah balasanmu buat kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Yuk kita mau kerja buat Tuhan. Ya kita akan mau bekerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa
Upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Sekali lagi katakan pujian ini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Amin. Siapa yang merasa hari-hari ini diberkati Tuhan, tepuk tangan. Tuhan Yesus yang baik, kini saatnya ya Tuhan, kami mau duduk diam. Kami mau dengar Tuhan sabda firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah pagi hari ini kami akan dengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang jadi janji Tuhan. Saat kami setia, maka Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Adik-adik, kita siapkan hati dengar firman Tuhan. Gak boleh lagi ada yang ngobrol, gak boleh lagi ada yang bercanda. Yuk kita sama-sama angkat tangan, katakan pujian ini sama-sama. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Dalam pujian ini adik-adik, pujian ini mengatakan ku mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kakak hari ini menantang adik-adik di rumah-rumah. Mungkin kakak gak lihat adik-adik, tapi adik-adik yang mau turut sama firman Tuhan, adik-adik yang berjanji mau melakukan tugas adik-adik, rajin membaca Alkitab, rajin ikut ibadah sekolah minggu. Walaupun di rumah mau mengalah sama orang lain, mau hormat sama mama papa, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan, bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku, Tuhan, Tuhan ini aku. Kami mau turut, Tuhan. Katakan sama Tuhan, aku mau turut sama Tuhan Yesus, aku mau setia sama Tuhan Yesus karena Tuhan setia. Apa yang hari-hari ini Tuhan mau aku lakukan, aku mau lakukan Tuhan. Tuhan mau aku baca Alkitab, aku baca Alkitab. Tuhan mau aku mengampuni, aku mau mengampuni. Tuhan mau aku menghormati mama papa, aku mau menghormati. Tuhan mau aku setia di dalam setiap ibadah sekolah minggu, aku juga mau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini Tuhan setia kami. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Yesus baik buat. Sekali lagi katakan, ya Yesus. Angkat tangan adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya. Ya
Yesus baik. Pandang Tuhan Yesus adik-adik. Ya, Yesus baik. Yesus baik buat. Sementara musik mengalun, yuk kita sembah Dia. Katakan Tuhan baik. Bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan baik. Tuhan baik. Setiap kami menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Setiap kami memuja-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Setiap kami Tuhan mengangkat tangan kami ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Meskipun kami hanya dari rumah Tuhan, mungkin Tuhan gak ada orang yang melihat saat kami beribadah, tapi kami tahu Tuhan melihat. Mungkin gak ada Tuhan satu orang pun yang tahu apa yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini. Mungkin hari-hari ini adik-adik ada yang kesel, ada yang marah, ada yang tersinggung. Tuhan tahu adik-adik. Yuk mulai sembah Dia. Katakan Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan baik. Mungkin ada adik-adik hari-hari ini yang sedang terbaring lemah karena sakit, pusing, demam, batuk, pilek, atau apapun juga. Hari-hari ini kakak katakan Tuhan tetap baik. Tuhan membawa kesembuhan buat kita. Sekali lagi kita katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Yesus baik buat saya. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik, puji Tuhan. Ya Yesus baik, Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yesus baik buat saya. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah. Shalom anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini berjumpa lagi dengan Bugem Nancy dalam ibadah anak online GBI Raden Inten. Apa kabar kalian semua? Bugem berharap semuanya sehat, semuanya penuh sukacita dan siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana Papa Mama? Siap juga mendampingi anak-anak dalam beribadah hari ini? Haleluya. Nah, sebelum kita mulai belajar firman Tuhan hari ini, Bugem ajak kita berdoa bersama yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bertemu lagi dalam ibadah anak online GBI Raden Inten 2. Kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri kepada kami, sehingga kami dapat memuji, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu, belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, anak-anak yang berada di rumah, bersama dengan Papa Mama yang mendampingi, juga Bugem yang akan memberikan firman ini, menyampaikan firman ini. Biar kuasa hadirat Tuhan memenuhi kami, dan biarlah pengertian dari Roh Kudus yang akan mengajarkan kami lebih lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini Bugem akan menyampaikan mengenai firman yang menjadi manusia. Di bulan lalu, teman-teman kalian bersama dengan Pagem berdiskusi tentang siapa itu Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus mesti datang ke dunia, mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, apakah Yesus itu Tuhan.
Nah, hari ini kita akan mengupasnya lebih lagi supaya anak-anak kalian semua memiliki pengertian yang benar mengenai Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia. Nah, yuk kita sekarang baca di Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, haleluya. Kita sudah baca firman ini ya anak-anak dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Di ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu ya Tuhan Yesus, ya. Nah, Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang memiliki dua hakikat. Hakikat itu berbicara mengenai jati diri seseorang, ya. Jadi Yesus Kristus Tuhan adalah pribadi yang memiliki dua hakikat, ilahi dan manusia. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Tuhan Yesus itu sehakikat dengan Bapa dalam kemuliaannya, keilahiannya, dan menjadi serupa dengan manusia dalam kemanusiaannya. Kecuali dalam hal dosa. Tuhan Yesus tidak berdosa. Mengapa Tuhan Yesus dapat memiliki predikat sebagai Tuhan? Karena sifat-sifat Tuhan itu ada pada Tuhan Yesus. Suci, kudus, dan maha segala-galanya. Maha hadir, maha kasih, maha pengampun, ya. Jadi Tuhan Yesus itu 100% manusia, tetapi 100% juga Tuhan Allah, ya. Kenapa Tuhan Yesus mau menjadi manusia? Supaya Tuhan Yesus dapat merasakan apa yang manusia rasakan, dan Tuhan Yesus harus menjalankan amanat yang diberikan oleh Bapa kepadanya, yaitu sebagai juru selamat dunia. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Di 1 Timotius 3 ayat 16a dikatakan demikian. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Nah, Bogem pengen kalian menggarisbawahi kalimat ini. Menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Rupa manusia itu berarti menjelma, atau dipakai kata yang lain yang sama artinya berinkarnasi. Oke, sekarang paling tanya ya, kalian semua pasti akan bertanya, inkarnasi itu apa, Bogem? Yuk kita belajar lebih dalam lagi anak-anak. Inkarnasi itu diambil dari bahasa Yunani, artinya di dalam daging. Allah, yaitu Tuhan Yesus, berinkarnasi menjadi manusia. Kan anak-anak tahu, Tuhan itu adalah roh adanya. Supaya Tuhan Yesus bisa menjadi sama seperti kita manusia, Tuhan Yesus harus berinkarnasi menjadi daging melalui kelahiran seperti yang kita alami semuanya. Masih ingat Tuhan Yesus lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Ibu Maria. Betul anak-anak. Jadi karena Tuhan itu adalah roh, supaya Tuhan Yesus bisa menjadi manusia seperti halnya kita, Tuhan Yesus harus berinkarnasi.
Prosesnya melalui kelahiran Tuhan Yesus sebagai seorang bayi di palungan di kota Bethlehem dan dilahirkan oleh Ibu Maria. Nah, kita lanjut lagi anak-anak. Wow, semakin seru ya kita belajar tentang firman yang menjadi manusia. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang adalah roh adanya dapat berinkarnasi menjadi sama seperti kita manusia. Kalau Tuhan Yesus jadi manusia, Tuhan Yesus juga makan roti kayak kita. Iya, Tuhan Yesus minum air putih, mungkin juga minum susu. Ya, waktu dia masih kecil kan, Ibu Maria pasti memberikan susu kepadanya, makan roti, mungkin juga makan nasi. Ya, kalau ada pecel di Bethlehem dulu, di Nazaret dulu, mungkin Tuhan Yesus juga makan pecel. Ya anak-anak ya. Nah, sekarang pertanyaannya buat anak-anak, buat kita semua, mengapa Tuhan Yesus harus berinkarnasi menjadi manusia? Nah, yuk kita belajar bersama. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus harus berinkarnasi menjadi manusia untuk menyatakan karakter Allah yang benar. Nah, di zaman dahulu, di zaman Perjanjian Lama ya, bangsa Israel kan waktu keluar dari tanah Mesir, mereka banyak bersungut-sungut, mereka banyak mengeluh, mereka memberontak terhadap Tuhan, kepada Bapa. Akhirnya kemudian hubungan antara Tuhan dengan manusia saat itu menjadi rusak, menjadi tidak baik ya. Kemudian karena hubungan yang tidak baik itu, manusia tidak mudah untuk datang kepada Tuhan menyembah Allah yang hidup. Zaman dulu untuk bisa mengaku dosa dan sebagainya harus melalui perantaraan nabi atau imam melalui imam ya. Nah, dengan adanya Tuhan Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia, maka Tuhan Yesus menyatakan karakter Allah yang benar. Karakter Allah yang benar itu apa? Kasih, setia, taat, penuh dengan kemurahan dan kebaikan, penuh dengan belas kasihan, memperhatikan orang-orang susah, berbelas kasihan terhadap orang-orang miskin. Dan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus harus berinkarnasi menjadi manusia? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dari maut, dari neraka yang mengerikan. Coba anak-anak bayangkan, kalau Tuhan Yesus tidak berinkarnasi menjadi manusia, Tuhan Yesus gak datang ke dunia ini, siapa yang akan menyelamatkan kita dari maut? Siapa yang akan menyelamatkan kita dari neraka? Jadi, puji nama Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia sama seperti kita, Tuhan Yesus mengambil tanggung jawab yang besar itu karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa di surga tidak segan-segan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, supaya kita semua diampuni dosanya, dipindahkan dari neraka, dari maut kepada terangnya yang ajaib, kepada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Mengenai tugas dan peranan Kristus di dunia, ya, ada 8 poin sebenarnya, tapi untuk hari ini Bugem cukup membahas 2 poin saja. Nah, apa sih tugas dan peranan Kristus di dunia? Yang pertama, menghapus dosa. Kita baca di 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, tugas dan peranan Kristus di dunia yang pertama adalah menghapus dosa. Tuhan dengan darahnya sendiri yang tidak pernah tercemar oleh dosa telah menebus segala dosa kita. Ya, karena tanpa ada penumpahan darah tidak ada pendamaian. Ya, dengan Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib, maka pendamaian itu terjadi. Hubungan antara Bapa dengan manusia dipulihkan. Manusia yang tadinya penuh dengan dosa, kecemaran, diampuni segala dosanya, diputihkan. Dosa yang semerah kirmizi itu diputihkan seputih salju, seperti bulu domba yang putih. Itu adalah tugas dan peranan Kristus di dunia yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas dan peranan Kristus di dunia adalah memberi teladan hidup kudus. Nah, kita baca di Ibrani 12 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Garis bawahi, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Kita hanya bisa berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat-Nya kalau kita dalam keadaan kudus. Kudus artinya apa sih, Bugem? Kudus artinya kita tidak melakukan dosa dan pelanggaran. Ya, Tuhan Yesus telah memberi teladan hidup kudus karena Dia telah memberikan bukti bahwa dengan pertolongan Tuhan kita bisa hidup kudus. Yang memampukan kita untuk hidup kudus adalah Tuhan. Dengan usaha kita manusia menjadi kudus, ya, tidak berbuat dosa, itu nggak mungkin. Tapi dengan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus, kita dimampukan untuk hidup kudus, hidup melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Kan aku masih kecil, Bugem. Apakah aku harus hidup kudus? Ya, kekudusan, hidup kudus itu tidak memandang usia. Dari anak-anak sampai orang dewasa harus memegang prinsip hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan itu artinya apa? Hidup menurut kehendak Tuhan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menjauhi dosa, menjauhi pelanggaran. Kalau Tuhan suruh kita harus rajin baca Alkitab, kita harus rajin baca Alkitab. Kalau Tuhan minta kita untuk memberikan waktu kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Nah, di situ Tuhan melalui Roh Kudus akan mengajarkan kita untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi ya, dengan usaha kita tidak akan mungkin dapat melakukannya. Ya, karena manusia cenderung untuk berbuat dosa. Manusia cenderung untuk melakukan pelanggaran. Ya, emang anak kecil bisa berdosa? Bisa, kan waktu itu Pak Gemoses sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kalian. Kan ada yang nanya, emangnya kalau anak kecil bisa berbuat dosa? Bisa. Bohong. Ya, misalnya ya, mama kasih kita duit untuk minta tolong belanjain misalnya apa ya, beras. Minta tolong kita beli beras ke warung misalnya ya, atau garam deh yang paling gampang, beras mungkin berat ya. Garam, mama kasih uang kita 5.000. Garam let's say harganya 3.000, kan masih ada 2.000. Tapi karena kita pengen keep uang 2.000 itu, kita ngomong sama mama duitnya jatuh di jalan.
Nah, itu kan sudah berbohong artinya. Kalau kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, di dalam tuntunan Roh Kudus, kita untuk melakukan hal-hal seperti itu akan selalu diingatkan oleh Roh Kudus. Tuhan akan ingatin kita, "Hei, kan ada duit 2.000 tadi, kembaliin dong ke mama. Itu kan haknya mama, itu uangnya mama. Kalau mama mau kasih kamu sebagai reward, sebagai upah, ya itu terserah mama. Tapi kamu nggak boleh ambil, kamu nggak boleh bohong loh." Nah, Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan hal seperti itu. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang firman yang menjadi manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya. Tuhan itu Maha hadir, Tuhan itu Allah yang luar biasa dan dahsyat, tetapi Tuhan itu juga Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ya, karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi sama seperti kita manusia untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita dapat hidup di dalam perjanjian baru, di dalam kasih setia Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Gem ingin berdoa buat kalian. Mungkin ada di antara kalian yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalian. Oke, kalau ada yang mau didoakan secara khusus hari ini, mari angkat tanganmu kepada Tuhan, ya, angkat kedua tanganmu kepada Tuhan dan ikuti doa yang Bu Gem ucapkan. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu dan aku rindu mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku, ke dalam kehidupanku. Aku rindu menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadiku dari sekarang sampai selama-lamanya. Memerintahlah dalam kehidupanku, pimpinlah dan tuntunlah aku Tuhan, supaya aku dapat menjadi anak yang berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, puji Tuhan. Kalau ada anak-anak yang baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, Bu Gem minta kalian untuk menulisnya di kolom komen di YouTube channel ini. Bu Gem akan membacanya dan Bu Gem akan berdoa secara khusus untuk kalian. Haleluya, luar biasa ya. Kita belajar bersama-sama untuk percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang memberikan keselamatan. Hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Papa mama yang mendampingi anak-anak, ayo gandeng tangan anak-anaknya. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan hari ini. Anak-anak sudah belajar mengenai firman yang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Roh Kudus Engkau berbicara lebih lagi kepada mereka, Engkau membukakan wawasan mereka untuk pengertian-pengertian yang lebih lagi. Dan urapi anak-anak ini, juga urapi Papa Mama, supaya Papa Mama juga bisa mengajarkan anak-anak lebih lagi pengertian mengenai firman yang menjadi manusia ini. Berkati Papa Mama, berkati anak-anak. Terima kasih Bapak, kalau mungkin mereka sudah menyelesaikan ujian mid semester mereka Tuhan, kami berdoa biarlah nilai-nilai yang terbaik Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Mereka menjadi anak yang luar biasa, menjadi berkat bagi orang tua, menjadi berkat bagi saudara-saudara di rumah, dan menjadi berkat buat teman-teman di sekolah. Terima kasih Bapak. Mari anak-anak angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaran Roh Kudus yang akan mengajarkan, membimbing, menuntun kita dari hari ini sampai selama-lamanya, bahkan pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai.
Yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bukan ucapkan happy Sunday untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye.